Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari MIUI Magic yang 13.1 MIUI 12 ya, dan ini di Redmi Note 8. Dan di sini baru aja lowbat ya untuk penggunaan saya di sini sambil sosial media dan ngegame, banyak sih ngegamenya juga. Dan kalian bisa lihat dari tadi itu board animasinya, jadi dari board animasi sama aja ya. Dan di sini dari home screen-nya saya install beberapa aplikasi di sini dan game PUBG Mobile buat ngetes game juga ya. Dan di ROM ini buat penggunaan saya sih lumayan stabil ya, tapi masih ada bugnya guys. Jadi dan untuk penggunaan baterainya masih aman-aman aja, dan saya ngerasa nggak terlalu beda jauh dengan wired yang saya pakai ya. Jadi untuk penggunaan baterai dari game dan sosial media jadi nggak jauh beda sih dari wired yang saya pakai ya. Saya juga baru sadar sih nggak terlalu jauh beda. Dan salah satu bugnya di sini adalah kalau kita buka kamera dulu ya. Oke, dari kamera kayak gini ya. Dari sini ada AI modenya guys ya. Tapi kalau sekedar kita buat foto sih oke-oke aja nih. Kalau foto bisa kalau untuk foto, tapi kalau kita buat untuk video ini yang mulainya dia nggak mau guys. Jadi kayak gini ya, kalau mau klik video ini nggak mau, padahal ini nggak macet ini, kalau di foto langsung bisa. Jadi dia nggak mau untuk ngerekam nih guys. Jadi dan di ROM ini juga sudah include dengan kamera 2 API ya, jadi bisa langsung install Gcam, dan saya akan lihat di Gcam sama ngebug kayak gini atau enggak ya. Ini untuk video doang tapi ya. Dan untuk foto ini masih normal-normal aja untuk foto. Untuk video, untuk portrait juga masih normal ya. Jadi untuk untuk portraitnya masih aman. Ini untuk video doang sih dia ngebugnya untuk dari bawaannya, dan fitur dari kamera bawaannya kayak gini. Dan kita juga sudah install Gcam dan kita lihat dari Gcam normal atau enggak ya. Jadi ini buat referensi aja buat kalian yang mau ganti custom ROM ya. Jadi setelah ini saya akan cobain juga di ROM-ROM yang lainnya. Setelah ini saya coba ganti custom ROM lagi buat Note 8. Dan ini saya pakai TR dari yang di Note 8 ya, Gcamnya dari TR. Ini untuk fotonya masih normal guys. Oke, masih bisa. Dan di video kita cobain ya. Nah, kalau sekilas sih bisa di video ini, bisa sampai durasi jalan kan, durasi ini kita cobain lihat hasilnya tapi guys. Oke, hasilnya berkeluar dan ini sudah kelihatan dia rusak hasilnya. Nah, jadi kayak gini hasilnya guys. Dari ngerekam dari Gcam bisa sih, bisa, cuma hasilnya langsung kayak gini ya. Jadi kesimpulannya dari kamera masih ngebug ya untuk direkam video doang. Untuk foto-foto masih normal dan portrait juga normal di Gcam ya. Ini untuk pas video doang baru ngebugnya. Itu salah satu ngebug di ROM Magic 13.1 Note 8 ini ya. Dan dari bawaan di sini gak ada perekam suara, bawaan settingannya kayak gini. Kalau di sini masih normal-normal aja sih. Dan perekam layarnya juga ada ya di sini sampai 60 fps guys. Jadi sudah enak lah buat ngerekam sambil ngegame ya di ROM Magic ini. Dan aplikasi yang lainnya cuma kayak gitu doang ya. Di sini ada radio, dan radio bisa, dan baterainya sisa 12% guys untuk di penggunaan saya. Nanti kita liatin di penggunaan baterainya. Kita buka settingan. Dan di sini my device ya di sini. Dan di sini juga Android 10 ya, dan clock speednya kita install CPU Z sih nanti ya. Dan ini masih pakai kernel bawaannya Mina ternyata guys. Ini aneh-aneh aja. Saya gak tumben sih pakai custom ROM di Note 8, baru tahu ya ada kernel nama Mina.
Dan kita lihat lagi dari sini juga ngebugnya di sini guys. Jadi ngebugnya kartunya nggak bisa diganti untuk penggunaan jaringan ya. Tapi untuk aktif internetnya normal, cuma nggak bisa diganti preference networknya guys. Ngebugnya di sana langsung sinyalnya hilang langsungnya begitu kalian klik itu. Jadi nggak bisa. Tapi untuk penggunaan kalau aktifin kartu internet di SIM 1 atau SIM 2 tuh masih normal-normal aja. Cuma untuk mengganti penggunaan jaringan ini baru dia langsung kayak ngereset gitu ya, ngereset jaringan, sinyalnya hilang kayak restart gitu ya. Jadi kayak di situ doang ngebugnya dari video dan di jaringan ini ya untuk di penggunaan saya guys. Dan kalau kalian nggak ngerasa terganggu dengan yang dua itu, kalian bisa cobain sih, ini masih stabil sih menurut saya, sudah enak buat ngegame juga lumayan. Tapi nanti kita review untuk ngegamenya juga ya. Dan di sini kita cobain, oh ya ini guys juga masih ngebug ya di hotspot. Jadi hotspotnya nggak mau aktif, ini salah satunya juga lupa saya guys. Jadi hotspotnya nggak mau aktif, jadi nggak bisa lah kirim file via shared, ini gagal pasti ya. Jadi ngebugnya di 3 itu lagi guys. Dan di sini di lokasi saya sudah cobain ya, saya tes ternyata bisa guys. Jadi masih aman buat ngunci lokasi. Dan mau ngirim lokasi itu masih cepat ya. Jadi buat driver ojol masih bisa lah di ROM ini, cuma ngebug yang tadi di awal saya jelasin itu. Dan di sini display kayak gini ya. Control centernya ada dan settingannya mirip sih sama Magic yang lainnya, karena ini juga portingan dari Magic. Control center bisa kalian aktifin, bisa enggak, bisa dipindah posisinya bisa ya. Jadi kayak gitu. Dan yang lainnya saya sama aja. Dark modenya lumayan bisa di banyak aplikasi ya. Saya sudah cobain, cuma saya lebih nyaman pakai yang terang gini. Notifikasi di sini pakai yang Android ya, biar bisa balas dari status bar. Di sound ini sama aja sih, nggak ada bedanya. Tema ini simple banget, tema cuma satu ya. Password and security, nah di sini saya sudah cobain face unlocknya masih bisa ya. Tapi untuk di settingan face unlocknya cuma bisa masukin satu muka doang, yang nggak bisa lebih dari satu muka kalau di ROM Magic ini kayak gitu. Dan untuk fingerprintnya masih cepat ini guys, ini cepat banget responnya, enak banget ya. Fingerprintnya normal, face unlock normal. Dan kita masuk di penggunaan baterai guys, di sini 11% ya. Dan saya maklumin kayaknya dia pakai kernel OC mungkin di Mina itu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan di penggunaan baterai kayak gini ya. Oke, ini dia standby-nya 10 jam dan aktifnya 6 jam 33 menit guys. Baterai 11% ya. Jadi kayak gitu. Dan kita lihat dari penggunaan layarnya kan dapat 6 jam 33 menit. Dan kita lihat game PUBG Mobile-nya. Di sini saya main hampir 3 jam nonstop ya sebelumnya buat penggunaan ini. Dapat shot 6 jam, terus ngegame PUBG Mobile 3 jam. Jadi lumayan lah. Tapi saya ngerasa nggak jauh beda sih dengan Wired ya. Mirip-mirip karena mungkin kapasitas baterainya sama. Dan Snapdragon-nya nggak jauh beda, 636 sama 665 nih nggak jauh beda ternyata ya, mirip-mirip lah. Dan kita lanjut lagi nih, termasuk enak sih sebenarnya guys, enaknya nggak boros tapi hemat baterai ya nggak juga, tapi enak lah. Dan kita lihat di sini juga fitur-fiturnya ya, fitur dari bawaan ROM itu ada video toolbox, game turbo, dan ada floating window, light mode, MIUI lab, jadi masih normal ya, bisa floating windownya masih normal buat ngegame, enak. Full display ini juga masih normal, full gesturnya masih normal untuk gestur. Dan kekurangannya juga di sini nggak ada bahasa Indonesia, di coba pakai bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Kayak gitu guys. Jadi kayak gitu untuk settingan fitur-fiturnya, dan kita cobain ngegame juga pastinya ya. Kita lihat di game PUBG Mobile. Oke guys, jadi sebelum coba di game PUBG saya coba cek lihat di CPU ZD, dan ternyata clock speednya 202 ya. Jadi memang benar tidak jauh beda sih dengan Wired. Dan GPU-nya di sini pakai 6110 ya. Jadi lebih mending sih kalau dari GPU ya.
Dan clock speednya masih belum maksimalis, dan saya juga belum tahu sih mentoknya di mana buat custom kernel yang lain, saya nggak tahu, belum cobain juga ya. Dan kita tes buat game aja guys. Oke guys, jadi di sini kita baru cobain buat ngegamenya di PUBG Mobile, dan kita lihat dari settingan aja langsung grafis. Dan di sini grafisnya nggak bisa HD ya, ini cuma mentok-mentok di balance buat settingannya guys. Dan frame rate-nya di low atau medium ya kalau di balance, tapi kalau di smooth bisa sampai high. Jadi bisa smooth high untuk di bawaan dari kernel ini ya. Jadi kayak gini untuk settingan bawaannya, dan dari audio juga kayak gini. Audio juga sampai high doang, nggak bisa lebih ya. Jadi kayak gitu guys buat settingan default dari PUBG Mobile, dan kita tes game bentar juga ya. Oke guys, ini sudah lowbat ya, dan kita cobain bentar. Dan ini juga tergantung koneksi juga ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya, dan saya sudah cobain buat sambil ngegame sambil pakai headset, itu masih enaknya, mikrofonnya masih bisa, dan suaranya juga enak jelas kedengaran, nggak ngebug. Dan walaupun ini sudah lowbat banget di bawah 10%, masih nggak ngeframe, nggak nge-lag ya. Dan kita lihat berapa suhunya dari tadi kita cobain nih guys ya. Oke guys, jadi segini sisa 6% baterainya, dan suhunya 40 derajat doang, dari tadi sekitar 10 menitan ya. Tapi pakai settingan smooth high guys ya, salah sebenarnya. Dan mungkin cuma itu doang review singkat dari ROM Magic X yang terbaru 13.1 ini ya. Buat kalian yang suka videonya atau kalian pengen coba dari ROM ini, yang tertarik bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.